Halo sahabat YouTube, kita berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya mau merangkum alur cerita film bertema drama komedi yang berjudul You Me and Dapri. Film asal Amerika yang rilis pada tahun 2006, film berdurasi 109 menit ini dibintangi oleh Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Seth Rogen, Michael Douglas, disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo, dan didistribusikan oleh Universal Studio. Film ini mendapatkan rating di IMDb 5,6/10. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan filmnya. Langsung aja kami rangkum alur cerita film You Me and Dapri. Selamat menyaksikan. Film berkisah tentang pengantin baru Carl dan Molly yang sedang mempersiapkan hari pernikahan mereka di Hawaii. Sehari sebelum pernikahan, ayah Molly yang bernama Bob Thompson terlihat sedang sibuk mengatur konsep dalam acara pernikahan putrinya. Thompson adalah CEO dari perusahaan tempat Carl bekerja. Ia bersulang mengatakan bahwa Carl mendekati putrinya Molly hanya karena dirinya seorang CEO. Lelucon kasar itu ditanggapi dengan serius oleh Carl. Saat pesta pernikahan dimulai, Dapri meminta maaf pada Carl, sahabat terbaiknya, karena menertawakan sindiran dari Bob terhadap Carl. Semua tampak tenang dan bahagia. Acara pernikahan Carl dan Molly pun sukses sesuai rencana. Setelah selesai dari bulan madunya, Carl dan Molly memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka tampak tenang dan bahagia layaknya pengantin baru sebelum Dapri memasuki kehidupannya. Ketika Carl kembali bekerja di perusahaan Bob, Carl diberikan kepercayaan oleh Bob untuk pengembangan lahan proyek barunya yang dinamakan Proyek Vista. Carl lalu menceritakan kepada Molly tentang karirnya sebagai pimpinan desainer proyek baru atau Proyek Vista yang diserahkan Bob. Ia lalu berencana untuk merayakan karirnya kepada Molly. Sebelum pulang, Carl mampir ke sebuah bar tempat sahabatnya berkumpul. Tak lama Neil pulang karena alarm menandakan waktu bersama istrinya sudah berbunyi. Carl baru menyadari bahwa Dapri dipecat dari pekerjaannya karena mengambil libur di hari pesta pernikahan Carl dan Molly. Di sini diceritakan bahwa sahabatnya Dapri sedang dalam kesulitan keuangan, dan Dapri memutuskan untuk tinggal di bar langganannya. Ia tidur di sofa saat bar itu tutup. Awalnya pemilik bar membolehkan Dapri untuk tidur di sofa, tapi saat pelanggan yang lain merasa tidak suka dengan Dapri, akhirnya ia disingkirkan. Carl lalu membawa Dapri ke rumah dan meminta izin ke Molly untuk membolehkan Dapri tinggal di rumah hanya untuk beberapa hari. Molly yang awalnya kaget mendengar pernyataan Carl, seketika tergerak hatinya mempersilahkan Dapri tinggal di rumah untuk beberapa hari. Saat semua beristirahat paginya, Molly terkesima melihat kebiasaan Dapri yang suka tidur telanjang. Carl yang terlihat sedang sibuk bersama Bob mempertimbangkan nama dari proyek barunya. Seketika dibuat kesal oleh Dapri saat ia menghubungi Carl menanyakan penyedot WC di rumahnya. Di saat Carl pulang ke rumah, terlihat Dapri sedang asik bermain baseball bersama kerabat tetangganya. Lalu Carl menolak ajakan Dapri bermain dan ingin segera bertemu Molly. Molly lalu menceritakan bahwa ia mendapatkan program Career Day di sekolah tempat ia mengajar. Lalu Molly mengundang Carl datang untuk berpidato kepada para muridnya di sekolah. Molly mulai jengah dengan tingkah laku Dapri, terlebih saat Dapri membajak mesin penjawab telepon otomatis dan berlangganan TV berbayar tanpa sepengetahuannya. Ditambah lagi saat Carl dan Molly sedang asik bermesraan, tiba-tiba Dapri masuk dan numpang toilet di kamarnya, dikarenakan sakit perut setelah memakan buffalo wings. Jangan bertanya apa itu makanan buffalo wings, karena saya juga tidak tahu, mungkin semacam seblak. Keesokan paginya Molly dibuat muntah karena banyak telur dadar di setiap kloset hingga lantai kamar mandi, berkat ulah dari Dapri semalam. Saat Carl dan Molly siap untuk bekerja, terlihat Dapri mempersiapkan makanan kepadanya untuk tanda permintaan maaf. Dapri membuatkan makanan dan minuman kesukaan Molly, membuat Carl dan Molly kembali tersenyum dengan Dapri. Dapri lalu mengatakan bahwa ia ada panggilan interview kerja, dan ia siap berangkat untuk menaklukkannya. Saat di interview, Dapri mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan secara apa adanya, namun itu membuatnya ditolak secara langsung. Setelah Dapri pulang, ia main kembali bersama kerabat tetangganya. Terlihat kali ini ia sedang bermain skateboard. Saat Carl melihatnya, Carl lalu menghampirinya dan ikut bermain bersamanya.
Okay, give me a board. Yes, Carl! Step aside, guys. Molly yang melihat Carl ikut bermain langsung menghampiri Carl dan bertanya apa yang kamu lakukan. Lalu Carl menjawab ini hanya sebentar. Dengan percaya diri karena dulu mereka sering bermain skateboard, ia menunjukkan aksinya, namun Carl terjatuh karena posisi pendaratan yang salah membuat ia terguling. Dapri yang berhasil mendarat lalu berbalik menabrak Carl. Saat mereka berdua terjatuh, Dapri merintih kesakitan sambil mengatakan, "Dapri kecilku tersiksa." Saat Carl kembali bekerja, ia melihat rencana lain dari Bob atas proyek Vista yang konsepnya jauh berbeda dengan apa yang diinginkan. Carl lalu sedikit frustasi atas pernyataan dari Bob. Sesampainya di rumah, Carl yang sedang dalam tekanan pekerjaan dibuat tambah kesal dengan perilaku sahabatnya, yang sedang asik menonton American football. Carl mengatakan kepada Nell agar pulang menemui istrinya. Nell lalu mengatakan bahwa ia tidak memiliki waktu malam untuk bersantai. Dapri yang melihat tingkah laku Carl memperkeruh suasana langsung menjinakkannya dengan merayu Carl untuk tidak terlalu berlebihan dalam pekerjaan. Dapri mengatakan bahwa hidup itu harus seimbang. Setelah Carl mulai terpengaruh oleh Dapri, ia bertanya apa aku terlalu berlebihan. Carl lalu menggoyangkan badannya untuk rileks. Akhirnya Carl melanjutkan pesta dengan membuat nachos, kalau di Indonesia mungkin cemilan semacam makaroni, atau mungkin martabak, terserah kalian mau menganggap apa. Pesta pun semakin panas saat Carl mengundang beberapa sahabatnya di kantor, dan Dapri mengundang dua wanita palkor tanpa sepengetahuan Carl. Sialnya tak lama Molly pulang lebih cepat dan akhirnya mereka semua bubar, termasuk kedua wanita palkor yang datang terlambat. Carl yang merasa bersalah langsung mendatangi Molly di tempat Molly mengajar. Molly mengingatkan Carl untuk memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Lalu Molly mencoba menjodohkan Dapri dengan Mandy, sang pustakawan baru di sekolah tempat Molly mengajar. Carl lalu mengatakan kepada Molly siapa yang mau dengan orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya mobil, dan tidur di sofa. Carl tahu selera Dapri bukan pustakawan, dia lebih tertarik dengan wanita muda atau warga asing. Molly mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah sampai rumah, Molly memperlihatkan foto Mandy. Dengan santainya Dapri menanyakan apa dia punya mobil. Kalau ya suruh dia mampir nanti malam, dan Molly memberitahukan namanya pada Dapri. Saat Carl dan Molly pulang dari makan malam, Carl curiga dengan apa yang dilakukan Dapri di rumahnya, lalu meminta Molly untuk memutar beberapa blok lagi sampai ia selesai. Carl semakin yakin saat Dapri menggantungkan dasi di depan pintu masuk. Tapi Molly mengatakan bahwa ia merasa pustakawan itu tidak akan melakukan hal aneh. Saat pintu dibuka, Molly langsung histeris melihat Dapri yang mengoleskan Mandy dengan mentega hadiah pernikahannya. Seketika Dapri langsung keluar tanpa busana mencoba menjelaskan apa yang dilihat Molly terhadapnya. Carl memerintahkan Dapri untuk segera masuk. Ia menyadarkan Dapri bahwa kita punya tetangga, namun Dapri seakan ingin mengucapkan terima kasih untuk malam pertamanya. Tak diduga lilin-lilin yang menghiasi malam pertamanya membakar sofa dan Mandy yang penuh dengan olesan mentega. Molly yang kaget melihat kobaran api meminta Carl segera menghubungi pemadam kebakaran. Setelah api selesai dipadamkan, terlihat sofa yang dibuat kebo ngumpul. Kumpul kebo hangus terbakar. Kesabaran Molly pun habis melihat tingkah laku Dapri. Molly mengatakan pada Carl untuk tegas kepadanya atau jika tidak ia yang akan melakukannya. Akhirnya Carl menyingkirkan Dapri dengan bahasa halus. Carl mengatakan sudah saatnya kau bergegas. Dapri sadar bahwa ia tidak boleh berperilaku sesukanya, karena posisi Carl sahabatnya sudah tidak seperti dulu lagi, masing-masing sudah berkeluarga dan mencoba untuk berpikir ke depan. Keesokan paginya Dapri mengemaskan pakaiannya, lalu ia meminta maaf kepada Carl dan Molly atas perilakunya. Molly bertanya apa kau sudah punya tempat tujuan untuk menetap. Dapri mengatakan bahwa ia akan ke tempat Mandy. Saat Dapri terlalu semangat untuk mengejar cintanya, ia lalai lalu menabrak mobil yang melintas di hadapannya. Tapi itu tidak membuatnya lemah. Ia lalu bangkit dan mencoba menggoeskan sepedanya dengan roda depan yang oleng karena terlalu keras menghantam bemper mobil. Carl dan Molly merasa bebas dengan keputusan yang mereka lakukan. Namun saat Molly bersantai selepas pulang makan malam bersama Carl, Molly melihat Dapri yang sedang termenung merenungkan nasibnya. Carl lalu mencoba untuk memutar arah tetapi Molly melarangnya. Molly menatapi Dapri dan seketika Molly tergerak hatinya untuk menghampiri Dapri. Saat Molly menanyakan kenapa kau di sini, ternyata Mandy tidak mau menemuinya. Molly yang tak tega melihat Dapri membawanya pulang kembali.